Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan, dan bagi para pelayan-pelayan, rekan-rekan Tuhan, kami ucapkan selamat melayani. Baik saudaraku, kita awali renungan atau khotbah hari ini dengan penyerahan diri. Kita saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini. Ibadah kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, kini kita membuka hati menerima sabda kemuliaan Tuhan, firman-Nya. Tapi kita awali dengan pujian yang mengingatkan kita harus senantiasa mempermuliakan, menguduskan hari Minggu, hari yang kudus. Serukanlah hari Minggu, hari yang kudus. Semoga berkenan untuk kita bersama-sama. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhan. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan kudus. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan kudus. Hari Minggu, hari Namadia, hari pengujian. Ai di situ hormat sembah tu Yesus Tuhan ai. Hari Minggu, nama Dia, hari pengujian. Hari Minggu, nama Dia, hari pengujian. Hidup disimak kita memuji pasangan boleh debata di hari Minggu Nabadiai. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita buka pintu hati kita menerima sabda kemuliaan firman Tuhan. Jamita Minggu pelima hodung tritati sedarion. Tongon tutu tanggal 20 Juli 2025. Tertulis dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Sekali lagi, khotbah hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Demikian dituliskan di sana. Saudara, mari kita bersama-sama. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama dalam minggu yang kelima setelah Tritatis hari ini. Dengan satu tema atau pokok yang ditegaskan, memilih bagian yang terbaik, memilih tohab naumuli. Saudara yang akan kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi izinkan saya mengucapkan selamat hari Minggu
dan selamat menyatukan diri dengan Tuhan, selamat beribadah. Saudara, kata orang bijak, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada sebabnya dan perlu dikaji, lalu dievaluasi, dicari apa penyebabnya dan apa yang harus dilakukan di kemudian hari dengan kejadian itu. Introspeksi diri, evaluasi diri, koreksi diri, bagian penting di dalam memajukan kreativitas, memajukan diri, memajukan usaha, hingga mencapai tujuan pasti. Tapi ingat, jangan terlalu saudara memfokuskan diri pada hal-hal dunia ini. Semua serba penting. Ya, makan penting, betul. Kalau tidak makan dia mati. Minum penting. Bisa mati kehausan tanpa minum. Hiburan penting. Supaya kita tidak stres, harus ada hiburan. Duduk-duduk penting, ya. Hidup santai, rileks penting. Jalan-jalan, tamasya, penting. Banyak lagi yang penting. Bahkan sampai sekarang orang pun mencari ketenangan, kenyamanan, kepuasan sampai menuju menembus dunia maya. Coba bayangkan dunia maya. Sampai manusia tiba di sana. Ya, rasa-rasanya semua penting. Tapi pernah ke saudara, ingat lagi kata orang bijak. Dahulukanlah yang terpenting dari hal-hal penting. Saipa tujolo ma akan rumikot sian akan rikot. Rikot doi nama ngado minumi. Rikot doi aka si toton. Rikot doi hudul-hudul maka tahatai. Sudido rikot. Alayang ko pinarumikot siani. Nalupa kita jut-jutan. Ima hidup di Yesus. Di Matius 6 ayat 27. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, lalu akan ditambahkan lagi kepadamu. Saya cumulu menuli hamu arjan dewata, do hati korana, dumita bahona aka odeng dihamu. Perkataan Tuhan Yesus ini menandaskan bahwa kita jangan terlalu melekatkan diri, menyatukan diri, memfokuskan diri pada harta dunia atau makanan dan minuman saja. Tapi ingatlah, kerajaan Allah hidup kekal. Ngulu nama notong dari masuk dari kopi. Aisyah nasori kok manga dok minum. Yesus pe rikok do mangan. Memang maleru Yesus. Bagus do Yesus. Coba kita bayangkan dalam khotbah hari ini. Bahwa saat dia tiba di satu kampung kecil. Setelah melakukan perjalanan panjang dari Yerusalem, menyusuri Galilea, Kapernaum, Betania, dan kini tiba di satu tempat daerah perkampungan kecil arah timur Yerusalem. Di sana ia jumpa dengan seorang perempuan bernama Marta. Saudara, Marta ini punya sifat yang luar biasa. Marta sangat cinta dan sangat mengasihi Yesus. Sampai-sampai dia katakan, mari masuk, silakan duduk Tuhan Yesus, aku akan menyiapkan bagimu. Hudul madama, itu laut dia pun, ibadah tes. Asal buru enonanyan, beragam-ragam, aduh hasolan lomoran Yesus. Tapi dia tahu Yesus sedang haus, ia butuh minum, ia butuh makan, langsung dia masak yang enak-enak, bikin minuman untuk disuguhkan kepada Yesus. Dia punya saudara bernama Maria. Tapi gadis ini, Maria ini beda sedikit dengan Marta kakaknya. Dia paribarana. Molo si Marta itu hubas don di si panganon, si numon do akan asing. Lo paradumna tu Yesus sama tami. Alai anggos si Maria dao. Sejak pertemuannya dengan Yesus tadi, dia hanya duduk dalam menangis-nangis. Jadi selanjutnya gimana Tuhan? Oh,
Waduh, begitu ya Tuhan Yesus. Saya menangi-nangi. Nah lasa rohani hatan di bata. So pola dipikiri, manang Yesus minumi, manang Yesus minum Yesus, manang na ibana penak peduli bana. Mau semanang dang. Alay saya ipiuti ibana Yesus na berberita na uli. Suatu ketika Marta yang sedang sibuk di dapur memperhatikan, saya sibuk, kau asik-asik duduk sama Yesus kau. Baik, Mak. Langsung dia menjumpa Yesus dan berkata, Tuhan, tidak kau lihat? Lihat dulu adikku itu. Maria ini, betapa teganya dia membiarkan aku sendiri memasak di dapur. Aku bekerja sendiri. Aku menyiapkan makan dan minuman. Tapi dia enak-enak saja duduk santai bersamamu. Suruhlah dia untuk membantu aku. Si pasung bilang, lalu jauh pada dia di dapur. Kata Yesus, Marta, Marta, Marta. Yesus saya hodoh dirimu. Dikatakan di sini, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara. Engkau telah memikirkan itu. Engkau telah memikirkan makanan dan minuman. Engkau terlalu memikirkan dunia ini. Tidakkah engkau lihat seperti Maria? Ia belakangkan itu. Ia dahulukan kerajaan surga. Imatan dewata. Rikok do ibana mangadok min. Jala di boto do rikok do ideawi. Alai petuju libana do harajan dewata. Hal ini mau menggambarkan kerajaan Allah bukan soal makan dan bukan minum. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya harajan dewata. Tak taringot si pangandok sinumon. Alai sian hatan dewata adona haruar. Siapa di Kristus. Pada satu ketika iblis mencoba Yesus. Setelah Yesus selama berpuasa tentu sudah lapar dan haus. Iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini jadi roti. Maksudnya, nang male-male ko, alay mo da sobaw, tutulang ada bata ba maju hubiara. Ada ko Jesus, harus na. Boleh. Manusia tidak makan hanya dari roti saja. Tapi dari setiap firman Allah yang keluar, firman keluar dari mulut Bapakku. Kadang mengulu jolong mai wala siya roti. Alay, siya kata di batal. Maria dan Marta telah menunjukkan di sini suatu kreativitas, suatu usaha, membangun sebuah komitmen dan karya baru bagaimana menyiapkan segala sesuatu untuk Yesus, untuk Tuhan. Pada satu sisi benar, mereka kurang pas. Tapi pada sisi lain, mereka sangat luar biasa. Saya tidak pernah mempermasalahkan, apalagi menyalahkan tentang Marta, yang selalu repot menyiapkan makan dan minuman untuk Tuhan, untuk Yesus. Yang besar repot dong seperti itu tuh, ibu udah kalau menangi-nangi, ibu udah lari ke sama Bibil. Emang udah orang hitam, boleh kalau macam Bibil, doh tuh mangkatan debata. Memang mangul, doh alih kau mangat doh kan, kau minum doh songgogo. Jadi Marta itu sebenarnya mengupayakan mana yang sebenarnya terbaik bagi Tuhan. Agar kita dulu sehat. Bukan membiarkan Tuhan Yesus begitu, membiarkan firman-Nya. Tapi pada satu sisi, Marta telah disibukkan oleh kebutuhan-kebutuhan dan keinginan maupun kenikmatan-kenikmatan ataupun tawaran-tawaran yang paling menyenangkan hati. Nah sekarang untuk Maria, mana yang dipersalahkan dia? Maria sangat benar dan luar biasa. Karena selalu mengupayakan firman Tuhan memenuhi hidupnya. Dari kota kata di batai ban. Itu nomor sada. Alai pada sisi lain. Dang dingok pada dia narikot di jabu. Dang dingok nong Malaysia biona. Dang dingok nong bawa sararu. Diuhado. Bola-bola saya wala menangi-nangi. Manang say mencahayatan itu kita. Iko pada dia udah tahu hahipason. Itu kan. Riko hahipason. Riko partadian. Sekarang yang terbaik kita gabungkan.
Sifat dari Marta dan Maria. Hubas di debata. Hubas di sipanganon sinuon. Hubas di kebutuhan sehari-hari. Alaikon hubas do hita totong di debata harajona. Satu hal yang utamakan dalam penekanan khotbah hari ini memilih Tuhan nemuli songon si Maria. Ia si Maria di piok do hatai jadi paksa khusus bas Tuhan. Maria telah merenungkan semua itu. Ia mendengar, menyimak, lalu ia akan coba menghayati dan melakukannya. Kehidupan kita ini adalah benar-benar ditempa menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, cinta kerajaannya, dan cinta hidup kekal. Raihlah kehidupan di masa mendatang, agar saudara tenang bersama Tuhan. Utamakanlah Kristus, utamakanlah Tuhan dan kerajaannya. Dunia ini sangat penting. Kebutuhan aneka ragam, permainan, kenikmatan lain telah tersedia. Tapi jangan saudara lupa, itu semua hanya temporer, hanya sementara. Carilah yang kekal untukmu dan bisa mempermuliakan Tuhan, saudara akan berhidup kekal. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menggugah hati kami, agar kami selalu mengutamakan Engkau dan kerajaan-Mu. Kami percaya firman-Mu tumbuh dan berbuah di dalam hati kami dalam nama Yesus. Amin. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bahagia selalu.